Nah, dan kenapa kemudian orang mengatakan kenapa begitu lama gitu obat yang diproduksi? Kenapa saat ini katanya udah ada riset dan sebagainya? Karena banyak orang nggak tahu bagaimana tahapan atau milestone yang harus dilalui oleh industri obat ketika dia membuat sebuah obat. Lama, nggak nggak cepat, nggak hari ini untuk besok, bukan. Heute auf morgen, today for tomorrow, bukan. Tapi lama, bahkan sampai 15 tahun itu termasuk shortcut period atau periode yang sangat singkat gitu ya. Kebanyakan justru lebih dari 15 tahun. Tetapi di masa pandemi ini orang kemudian menanti adanya vaksin, dan vaksin itu biasanya lebih dari 12 tahun, 15 tahun. Tapi era pandemi ini orang kemudian punya atau banyak pemerintahan memiliki kebijakan untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan pandemi, maka dipercepatlah hal-hal yang kaitannya dengan birokrasi ini. Jadi harusnya bisa 2-3 tahun, harusnya 2-3 tahun. Itu pun geleng-geleng kepala sudah industri obat. Mulai dari riset dasar, penemuan formula bahan obat, dan harus kita pahami yang dinamakan obat itu adalah satu bahan, ya, satu molekul, katakanlah itu satu bahan kimia, satu senyawa kimia yang spesifik, satu biological agent yang spesifik untuk menangani penyakit ataupun minimal mengurangi sakitnya pada satu penyakit spesifik. Ya, jadi bukan satu obat, satu bahan yang tidak diketahui apa molekulnya untuk semua penyakit. Nah, itu bukan obat. Yang dinamakan obat, sekali lagi, itu tadi satu formula yang terdiri dari satu spesifik active agent untuk menangani satu penyakit tertentu. Ya. Nah, kemudian dibahas bagaimana mengujinya aman apa enggak melalui preklinik, ya, aman atau tidak. Kemudian bagaimana dosisnya melalui clinical study, ya, pada manusia. Nah, preklinik dilakukan karena memang harus bertahap pada tubuh makhluk hidup, ya. Nah, dari sekitar 10.000 bahan yang diuji cobakan, yang isomernya bisa mencapai 4 juta alternatif formula, kemudian dites semuanya itu ya sampai 250 bahan di preklinik tadi pada hewannya pun nanti dipilih, ya, hewannya dipilih nanti apakah tikus, apakah mamalia lainnya, atau rabbit, ya, dan sebagainya, atau orang hutan misalkan ada juga seperti itu, atau kera. Kalau ada tidak safe formula tertentu, bahan kimia tertentu, maka dihilangkan dan kemudian dites, diseleksi hingga kurang lebih 250 bahan kimia saja atau bahan biological active agent saja. Kemudian diuji cobakan ke manusia, kemudian baru mendapat izin. Ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kemudian kenapa lama seperti itu. Ya, dan harganya pun luar biasa, mahal, ya, hingga sampai 1 miliar euro untuk satu buah obat. Ya. Adalah insulin itu 800 sampai 900 juta euro sudah sampai selesai clinical study, sudah selesai desainnya tapi tidak mendapatkan approval, itu ada juga seperti itu. Nah, jadi sekali lagi secara umum jalan panjangnya seperti ini, mulai dari riset dasar, dan riset dasar orang yang mengerjakan biasanya orang biologi, orang farmasi, itu kurang lebih hanya 10-15% maksimal dari seluruh cost yang dikeluarkan untuk membuat obat sampai obat pertama, tablet pertama, ampul pertama, suntikan pertama diproduksi oleh sebuah perusahaan obat. Dan perusahaan obat ini juga harus kita paham, ininya juga bermacam-macam, ya, katakanlah yang mempengaruhi, bukan hanya universitas tertentu, tapi juga ada perusahaannya, ada market stock atau saham, pasar saham dan sebagainya, ada government yang memberikan approval, yang harus ada lobby-lobbynya dan sebagainya. Disinilah kita harus memahami bahwa komunikasi dalam teknik kimia, soft skill juga harus diperbaiki dan dipersiapkan untuk kedepannya. Nah, jadi kembali ke sini, total investasi untuk riset dasar bisa sampai 2 juta dolar, kemudian jalan panjang berikutnya setelah tahun keempat, ya,
selesai ditemukan formulanya sampai 250 formula kurang lebih seperti itu yang spesifik. Ya, kemudian dilakukan preklinik studi, klinik studi hingga kemudian selesai semua. Kemudian barulah orang teknik kimia merancang desainnya. Sampai klinik studi bagus, gitu. Tapi kalau orang teknik kimia mengatakan nggak bisa ini karena 1% saja beda komposisinya sudah menjadi obat lainnya, atau misalkan orang teknik kimia mengatakan nggak bisa, sensor yang ada sekarang nggak bisa membuat, katakanlah mempertahankan kontrol konsentrasi bahannya ini, ya, karena perbedaan suhu sekian, ya, itu tidak bisa, gitu, tidak ada gitu, dalam waktu lama gitu. Juga sedemikian. Atau misalkan saat ini misalkan bioreaktornya tidak ada gitu, nggak bisa. Orang mengatakan kami ingin bikin 250 juta, 300 juta ampul dalam waktu beberapa bulan saja. Mana mungkin gitu. Emangnya apa membuat ada istilah apa namanya kisah rakyat gitu, tangkuban perahu atau apalah namanya, yang membuat gunung dalam waktu 1 hari, nggak mungkin gitu ya. Ini artinya memang sebuah hal yang harus kita pahami dan kita harus edukasi ke masyarakat. Boleh saja orang berharap, tapi secara keteknikan, apalagi orang chemical engineering akan membahas itu sangat apa namanya sangat panjang dan sangat rumit. Oleh karenanya mata kuliah bioproses engineering saya sangat tertarik untuk membahas ini, share pengalaman juga apa yang saya mendapatkan langsung di industrinya, sehingga mbak-mbak dan mas-mas mahasiswa ini juga paham ke depan bagaimana situasinya saat ini dan bagaimana nanti ke depan kompetensi Anda diharapkan dapat dimanfaatkan dan berperan bagi pengembangan teknologi di masa depan. Nah, jadi kurang lebih